Malam itu, aku sedang mangkal di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Langit sedang cerah, bulan menggantung bulat dan terang, membuat jalanan yang biasanya temaram jadi terlihat lebih jelas dari biasanya. Namaku Pak Hasan. Seperti biasa, aku duduk di becak motor tua milikku sambil menunggu penumpang yang mungkin lewat. Malam itu terasa sepi. Kendaraan memang masih sesekali melintas, tetapi tidak ada satupun yang berhenti. Aku hanya memandangi jalan sambil mengusap tangan yang mulai dingin karena angin malam. Tidak lama kemudian, datang seorang perempuan dari arah tikungan jalan. Penampilannya langsung membuatku memperhatikannya 2 kali. Dia mengenakan kebaya hijau tua dengan kain songket yang menjuntai rapi. Langkahnya pelan, tenang, dan anggun, seperti orang yang datang dari acara besar atau pesta adat. Wajahnya pucat, tapi tetap terlihat cantik dengan cara yang aneh. Cantik yang justru membuat hati terasa tidak nyaman. Perempuan itu berhenti tepat di depan becakku. Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan kesehatan, umur panjang, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat. Antar saya ke Balairung Kenanga, katanya pelan. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Aku sampai harus sedikit memajukan badan agar bisa mendengar jelas. Sekarang, Neng, tanyaku. Dia mengangguk pelan. Saya sudah terlambat, ada jamuan malam. Aku tidak banyak bertanya. Aku langsung menyalakan becak dan mulai melaju. Sepanjang perjalanan, ada satu hal yang membuat perasaanku makin tidak enak. Dari kursi belakang, tercium bau melati dan kenanga yang sangat kuat. Awalnya, aku berpikir mungkin itu dari minyak wangi yang dia pakai. Tapi semakin lama, aromanya semakin pekat. Sampai-sampai membuat dadaku sesak. Aku sempat melirik ke kaca kecil di depan. Perempuan itu duduk diam sekali. Tidak memainkan tangan, tidak membetulkan kain, bahkan tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Ia hanya duduk tegak, menatap lurus ke depan dengan wajah yang tidak terbaca. Beberapa menit kemudian, kami sampai di Balairung Kenanga. Saat itulah bulu kuduku mulai berdiri. Aku kenal tempat itu. Semua orang di sekitar Medan Tembung juga tahu. Balairung Kenanga sudah lama kosong, terbengkalai, dan katanya angker. Bangunannya tua, gerbangnya berkarat, halamannya dipenuhi semak. Tidak mungkin ada acara malam di sana. Tapi malam itu, apa yang kulihat justru sebaliknya. Bangunan itu terang benderang. Lampu gantung menyala di banyak sudut. Halamannya ramai oleh tamu undangan yang datang dengan pakaian adat dan busana pesta. Dari dalam, terdengar suara orang bercakap-cakap, tawa yang bersahutan, denting piring, suara gelas, dan alunan musik tradisional yang lembut. Seolah-olah aku sedang mengantar seseorang ke pesta besar di gedung mewah, bukan ke bangunan kosong yang telah mati bertahun-tahun. Aku memicingkan mata, berusaha memastikan bahwa penglihatanku tidak salah. Di bagian dalam, aku melihat deretan meja makan tertata rapi, penuh hidangan. Tidak jauh dari sana, ada panggung kecil dengan seperangkat alat musik tradisional. Seorang penyanyi perempuan duduk anggun di sana, melantungkan lagu yang merdu, diiringi beberapa penari yang bergerak perlahan. Semuanya tampak nyata, terlalu nyata.
Perempuan penumpangku turun dari becak. Sebelum melangkah pergi, dia berdiri sebentar dan menatapku. Tatapannya turun dari wajah, ke dada, ke tangan, lalu ke kakiku, seolah sedang menilai diriku secara diam-diam. Aku jadi salah tingkah sendiri. Lalu dia tersenyum tipis. "Bapak boleh masuk kalau mau," katanya. "Makanannya banyak, bisa dibawa pulang juga untuk keluarga." Aku langsung menggeleng halus. "Tidak usah, Neng, saya tunggu di luar saja." Entah kenapa, meski diundang dengan sopan, kakiku sama sekali tidak punya niat untuk melangkah masuk. Ada sesuatu di dalam tempat itu yang terasa sangat salah, walau mataku melihat semuanya tampak meriah dan normal. Perempuan itu tidak memaksa, ia hanya mengangguk kecil. "Tunggu saya ya, nanti saya pulang naik becak Bapak lagi." Setelah berkata begitu, ia masuk melewati pintu utama dan menghilang di antara tamu-tamu yang ramai. Aku pun menunggu. Awalnya aku duduk biasa di atas jok becak sambil memperhatikan halaman depan yang luas. Dari tempatku, acara di dalam masih terlihat sangat hidup. Musik masih terdengar, penari masih bergerak, dan para tamu tampak menikmati jamuan malam. Waktu berlalu. 15 menit. 20 menit. Hampir setengah jam. Aku mulai bosan. Aku menyalakan rokok, mengisapnya pelan-pelan sambil menyandarkan badan. Jalan raya di depan masih cukup ramai oleh kendaraan yang lewat, jadi aku merasa sedikit tenang. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin perasaanku saja yang terlalu berlebihan. Karena lelah, aku mengubah posisi duduk menjadi setengah rebahan di becak. Suara musik dari dalam terdengar lembut, justru seperti pengantar tidur. Mataku makin berat, hingga akhirnya aku tertidur. Aku tidak tahu berapa lama aku terlelap. Yang jelas, aku terbangun mendadak saat bara rokok di sela jariku menyentuh kulit pahaku. Aku langsung tersentak bangun, dan seketika seluruh tubuhku membeku. Lampu-lampu itu hilang. Keramaian itu lenyap. Tidak ada lagi suara tamu. Tidak ada lagi denting gelas. Tidak ada lagi musik pesta. Yang tersisa hanyalah bangunan tua, gelap, dan rusak. Di depanku berdiri Balayarung Kenanga dalam wujud aslinya. Dindingnya kusam dipenuhi lumut. Jendelanya pecah, atapnya sebagian runtuh, dan akar-akar pohon merambat di pilar-pilar tua seperti urat hitam yang menjalar di tubuh mayat. Aku mengucek mata berkali-kali, tapi pemandangan itu tidak berubah. Lalu dari arah dalam terdengar suara perempuan menyanyi. Bukan suara pesta, bukan suara biasa, melainkan suara nyanyian lama yang lirih, mendayu, dan membuat dada terasa sesak. Suara itu menggema dari dalam bangunan kosong, seperti datang dari lorong yang sangat jauh. Namun anehnya, Terdengar tepat di samping telingaku. Aku menoleh ke arah pelataran depan. Di bawah cahaya bulan yang pucat, kulihat ada seorang perempuan duduk bersimpuh di dekat patung batu tua yang berdiri miring di halaman. Pakaiannya sama, kebaya hijau tua, kain songket, rambut tersanggul rapi. Itu perempuan yang tadi kuantar. Dia sedang bernyanyi seorang diri. Tidak ada alat musik, tidak ada tamu, tidak ada siapa-siapa. Namun tubuhnya bergerak pelan, gemulai, seolah sedang menari mengikuti irama yang hanya ia dengar sendiri. Akal sehatku berteriak menyuruhku kabur. Tapi anehnya, tubuhku justru melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seolah ada sesuatu yang menarikku mendekat.
Dadaku berdebar makin keras, tenggorokanku kering, kakiku lemas, tapi aku tetap bergerak maju walaupun pikiranku menolak. Perempuan itu lalu berhenti bernyanyi. Pelan-pelan, dia menoleh ke arahku, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan cara yang sangat tidak wajar, seperti boneka rusak yang pegas di lehernya hampir putus. Gerakannya patah-patah, tapi halus, pelan, namun mengerikan. Semakin lama, goyangannya semakin cepat. Aku mundur satu langkah, lututku mulai gemetar. Matanya menatapku lurus, bibirnya tersenyum. Lalu, kerak. Suara itu terdengar jelas. Kepalanya miring terlalu jauh, lalu terlepas, benar-benar terlepas dari lehernya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kepala itu jatuh ke tanah, menggelinding pelan di atas lumut dan batu, lalu berhenti hanya beberapa senti di depan kakiku. Aku tidak bisa berteriak, suaraku hilang. Yang bisa kulakukan hanya jatuh terduduk, lalu mundur dengan merangkak sambil menahan napas yang terasa nyaris putus. Kepala itu menatapku dari bawah. Matanya terbuka lebar, senyumnya melebar, tapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tubuh tanpa kepala itu masih duduk tegak di kejauhan. Kedua tangannya diletakkan anggun di atas paha, seolah menunggu sesuatu. Aku terus merangkak mundur, lalu bangkit setengah berdiri dan tersandung batu. Aku jatuh lagi. Tanganku lecet, lututku nyeri, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin lari sejauh mungkin dari tempat itu. Saat hampir sampai ke jalan raya, aku mendengar suara nyanyian tadi kembali terdengar. Kali ini bukan dari belakang, melainkan dari samping telingaku. Dekat sekali, seolah penyanyinya sedang berdiri tepat di sebelahku. Aku langsung menjerit dan berlari ke tengah jalan. Beberapa pengendara motor yang lewat segera berhenti karena melihat keadaanku yang kacau. Mereka menolongku duduk di pinggir jalan dan memberiku air minum. Namun tubuhku gemetar hebat. Air yang kuteguk bahkan tumpah mengenai bajuku sendiri. Mereka bertanya apa yang terjadi. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Aku takut kalau perempuan itu masih mendengar. Takut kalau dia tidak suka aku bercerita. Akhirnya, setelah terus didesak, aku ceritakan juga semuanya. Semuanya dengan suara terbata-bata. Beberapa orang yang mendengar langsung saling pandang. Ada yang memucat, ada yang membaca doa pelan-pelan. Beberapa di antara mereka lalu masuk ke area bangunan untuk mengambil becakku yang masih tertinggal di dalam. Saat mereka kembali, wajah mereka tidak kalah pucat dariku. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara pelan, "Pak, di jok belakang becaknya ada sesuatu." Aku menoleh dengan napas tertahan. Di sana, tepat di tempat perempuan itu tadi duduk, tergeletak sebuah selendang hijau tua yang ujungnya masih basah, seolah baru dipakai seseorang dari tempat yang lembab dan dingin. Dan yang membuat darahku serasa berhenti mengalir, di atas kain itu ada bekas telapak tangan kecil berwarna hitam. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menarik becak sampai larut malam. Tapi 3 hari kemudian, saat sedang membersihkan becak di halaman rumah, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku kembali lemas. Di spion kecil depan becak, ada pantulan seorang perempuan berkebaya hijau sedang duduk diam di kursi belakang. Padahal saat aku menoleh, jok itu kosong. Sejak melihat pantulan perempuan berkebaya hijau itu di spion becakku, tanganku langsung gemetar hebat. Spion kecil itu bergoyang pelan karena becak yang sedang kuusap. Tapi
Tapi bayangan di dalamnya tetap jelas. Ia duduk diam di kursi belakang, punggung tegak, kedua tangan terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tertunduk, sehingga aku tidak bisa melihat matanya. Namun dari kebaya hijau tua dan kain songket yang menjuntai sampai ke pijakan kaki, aku tahu betul siapa sosok itu. Perempuan yang kuantar ke Balairung Kenanga malam itu. Aku menelan ludah, lalu pelan-pelan menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku buru-buru menoleh lagi ke spion. Bayangan itu masih ada. Kali ini kepalanya sedikit terangkat. Dari celah sanggul dan rambut hitamnya yang tertata rapi, aku mulai melihat sebagian wajahnya. Bibirnya tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, bukan senyum orang hidup, melainkan senyum yang seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak diketahui manusia. Kain lap di tanganku jatuh ke tanah. Aku mundur 2 langkah sampai menabrak ember. Air tumpah membasahi halaman rumah. Napasku memburu. Aku ingin memanggil istriku, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. "Pak," suara istriku, Rina, terdengar dari ambang pintu. Aku menoleh cepat. Rina berdiri sambil menggendong baskom pakaian. Wajahnya langsung berubah saat melihat keadaanku yang pucat. "Kenapa, Pak Hasan?" Aku menunjuk becakku dengan tangan gemetar. Di belakang." Rina mengerutkan dahi, lalu melangkah mendekat. Ia memandang jok belakang becak, kemudian menatapku bingung. "Belakang kenapa?" Aku terdiam. Pelan-pelan aku menoleh lagi ke spion. Kosong. Pantulan perempuan itu hilang seperti tak pernah ada. Aku masih diam. Napas naik turun. Sementara Rina mulai benar-benar khawatir. Ia meletakkan baskom, lalu memegang lenganku. "Bapak sakit." Aku ingin bilang tidak. Aku ingin bilang aku hanya lelah. Tapi wajah di spion tadi masih terlalu jelas di kepalaku. Akhirnya aku hanya menggeleng pelan dan masuk ke rumah tanpa berkata apa-apa. Hari itu, aku tidak keluar menarik becak. Siangnya, aku lebih banyak duduk di ruang tengah sambil melamun. Selendang hijau tua yang ditemukan di jok belakang 3 hari lalu, kusimpan dalam karung plastik dan kuikat rapat. Aku tidak berani membuangnya. Entah kenapa, setiap kali aku berniat melemparkannya ke sungai atau ke tempat sampah, muncul rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Takut kalau pemiliknya datang mengambil sendiri. Rina beberapa kali bertanya apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi aku belum sanggup menceritakan semuanya. Aku hanya bilang bahwa aku mendapat penumpang aneh dan hampir celaka di tempat angker. Meski begitu, istriku tetap merasa ada yang lebih buruk dari sekedar penumpang aneh. Sore menjelang maghrib, suasana rumah mulai terasa tidak nyaman. Anak bungsuku, Fikri, yang biasanya suka berlari ke sana kemari, tiba-tiba duduk diam di sudut ruang tamu sambil memeluk lutut. Ia menatap ke arah becakku yang terparkir di halaman. Aku memperhatikannya beberapa saat, lalu bertanya, "Kenapa, Nak?" Fikri tidak menoleh. Dia justru berbisik pelan, "Ada tante duduk di situ dari tadi." Darahku langsung terasa dingin. "Di mana?" "Itu," katanya sambil menunjuk halaman. "Di becak Bapak. Bajunya hijau." Rina yang sedang menyapu langsung berhenti. Aku bangkit begitu cepat sampai kursi kayu di belakangku tergeser keras. Aku berjalan ke jendela dan memandang ke arah becak. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jok belakang becak itu terlihat sedikit cekung, seperti sedang diduduki seseorang yang tak terlihat. Aku segera menarik Fikri menjauh dari jendela. Bocah itu malah mulai menangis.
"Tantenya lihat ke sini, Pak," katanya lirih. "Dia bilang Bapak belum selesai antar dia." Ucapan itu membuat bulu kuduku berdiri dari tengkuk sampai ke lengan. Malamnya, aku tidak bisa makan. Aku hanya duduk di tikar sambil mendengarkan suara jangkrik di luar rumah. Rina sudah menidurkan anak-anak, tapi sesekali dia menatapku dengan wajah cemas. Aku tahu ia ingin banyak bertanya, tapi mungkin dia juga takut mendengar jawabannya. Sekitar pukul 11 malam, saat rumah sudah sepi, aku akhirnya memberanikan diri membuka mulut. "Rina," kataku pelan, "kalau nanti ada apa-apa, jangan keluar kamar." Istriku langsung menegang. "Maksud Bapak?" Aku menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Tentang perempuan berkebaya hijau, tentang balairung kenanga yang malam itu berubah jadi tempat pesta, tentang nyanyian yang terdengar dari bangunan kosong, tentang kepala yang terlepas dari leher dan menggelinding ke kakiku, tentang selendang hijau tua, dan tentang bayangan di spion tadi pagi. Semakin lama aku bercerita, wajah Rina semakin pucat. Tangannya meremas ujung. Setelah aku selesai, dia tidak langsung menjawab. Rumah mendadak terasa sangat sunyi. Bahkan suara kipas angin pun seperti hilang. Akhirnya Rina berkata, nyaris berbisik, "Besok kita panggil orang pintar saja, Pak." Aku tidak menjawab, karena tepat pada saat itu dari arah halaman depan terdengar suara cekikikan perempuan. Pelan, lembut, tapi sangat jelas. Aku dan Rina saling pandang. Suara itu muncul lagi. Kali ini disertai bunyi kerek, kerek, seperti jok becak yang bergerak karena seseorang sedang naik ke atasnya. Rina langsung memegang lenganku erat-erat. "Jangan keluar," bisiknya. Namun entah kenapa, aku justru berdiri. Bukan karena berani, justru karena aku merasa kalau aku terus diam, sesuatu yang lebih buruk akan masuk ke dalam rumah. Dengan kaki gemetar, aku mengambil senter dan membuka pintu pelan-pelan. Halaman depan remang-remang diterangi lampu teras yang redup. Becakku diam di tempatnya. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengarahkan senter ke jok depan. Kosong. Ke setang. Kosong. Lalu ke jok belakang. Dan napasku nyaris berhenti. Di sana, selendang hijau tua yang tadi kusimpan rapat di dalam karung, kini sudah terhampar rapi di kursi belakang becak, seolah baru saja dipakai seseorang. Aku mundur selangkah. Angin malam bertiup pelan. Selendang itu tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba dari sebelah telingaku terdengar bisikan perempuan. "Pak, antar saya pulang." Aku menoleh cepat ke samping. Kosong. Tapi bau melati dan kenanga langsung menyerbu hidungku begitu kuat sampai kepalaku terasa ringan. Aku lari masuk rumah dan menutup pintu keras-keras. Rina yang melihat wajahku langsung menangis pelan. Malam itu kami tidak tidur. Kami duduk di ruang tengah sampai azan subuh terdengar dari masjid ujung gang. Paginya, kami pergi menemui Pak Jalil, seorang lelaki tua yang dikenal warga sekitar sebagai orang yang paham soal hal-hal gaib. Rumahnya tidak jauh, hanya beberapa gang dari rumah kami. Ia tinggal sendirian di rumah panggung kecil yang dipenuhi tanaman sirih, jeruk purut, dan bunga-bunga yang entah kenapa baunya menenangkan. Pak Jalil mendengarkan ceritaku tanpa menyela sedikit pun. Sesekali dia hanya mengangguk kecil. Setelah aku selesai bercerita, ia meminta selendang itu. Aku menyerahkannya dengan tangan dingin. Begitu kain itu dibuka, wajah Pak Jalil langsung berubah serius.
Ini bukan benda biasa, katanya. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku. Dia meneliti ujung kain yang ada bekas telapak tangan hitam itu. Ini semacam penanda. Penanda apa? Pak Jalil tidak langsung menjawab. Dia justru menatapku dalam-dalam. Kamu dipilih untuk mengantar sesuatu yang belum sampai ke tempatnya. Aku merasakan tenggorokanku kering. Dia itu siapa, Pak? Bukan sekedar perempuan penumpang, jawabnya. Tempat yang kamu datangi itu memang sudah lama kosong. Tapi jauh sebelum kosong, di sana pernah ada gedung perjamuan milik keluarga kaya. Dulu sering dipakai buat pesta, pertunjukan, dan jamuan malam. Aku diam menyimak. Konon, lanjutnya, ada seorang perempuan yang meninggal sebelum sempat pulang dari tempat itu. Orang-orang bilang arwahnya sering muncul dengan pakaian terbaiknya, seakan masih menghadiri jamuan yang tak pernah selesai. Aku meremas lututku. Jadi, dia hantu. Pak Jalil menghela napas. Kalau cuma hantu biasa, mungkin tidak akan sampai ikut ke rumahmu. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Pak Jalil lalu berkata bahwa malam nanti ia akan datang ke rumahku untuk melihat becak itu langsung. Tapi sebelum kami pulang, ia memberiku satu pesan. Jangan naikkan penumpang perempuan manapun malam ini. Siapapun itu, bahkan kalau dia terlihat manusia biasa. Aku mengangguk cepat. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kacau. Namun ada satu hal yang terus mengganggu. Kata-kata Fikri tadi, Bapak belum selesai antar dia. Belum selesai. Artinya, baginya perjalanan itu belum berakhir. Menjelang sore, langit mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sengaja menutup becak dengan terpal agar tidak kelihatan dari jalan. Selendang hijau itu sudah dibawa Pak Jalil. Aku berharap setelah itu semua gangguan akan berkurang. Tapi harapanku salah. Saat maghrib lewat dan malam turun sepenuhnya, gangguan justru semakin menjadi. Lampu rumah berkedip-kedip 3 kali. Anak sulungku, Nisa, tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab. Tubuhnya panas, tapi kedua telapak tangannya dingin seperti es. Dalam keadaan setengah sadar, dia terus mengigau. Jangan nyanyi lagi, jangan dekat-dekat. Rina panik dan memeluknya sambil membaca doa. Aku berdiri di dekat pintu, mendengarkan hujan mulai turun di luar. Butirannya mengenai atap seng dengan suara rapat, seperti langkah kaki yang tergesa-gesa. Lalu terdengar suara mesin becakku menyala sendiri. Tek, tek, ber. Aku dan Rina membeku. Tidak mungkin kunci kontak ada di tapi suara mesin di luar benar-benar hidup, meraung sebentar, lalu mati. Setelah itu terdengar lagi suara jok belakang berdecit, seperti ada orang yang naik dan turun. Pak Jalil belum datang. Aku mulai mondar-mandir gelisah. Setiap menit terasa lambat. Nisa mengigau makin keras, sementara Fikri bersembunyi di bawah meja makan sambil menangis. Lalu, tepat pukul 8 malam, pintu rumah diketuk. Tuk, tuk, tuk. 3 kali. Aku hendak membukanya, tapi Rina menahanku. Jangan, siapa tahu itu bukan manusia. Aku menahan napas. Dari luar tidak terdengar suara hujan lagi. Suasana mendadak sangat hening. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Lalu terdengar suara perempuan yang sangat kukenal, lembut dan pelan. Pak, saya sudah dijemput. Sekarang giliran Bapak ikut. Lututku hampir lemas. Suara itu berasal tepat dari balik pintu. Aku mundur perlahan. Terdengar lagi ketukan. Kali ini lebih keras. Tuk, tuk, tuk. Di sela-selanya ada suara seperti kuku menggores kayu pintu dari bawah ke atas. Seret, seret.
Rina menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Dan pada saat itulah, dari arah jendela samping, aku melihat bayangan seseorang melintas. Hijau, anggun, pelan. Seperti sedang berjalan mengitari rumah sambil mencari jalan masuk. Aku langsung sadar satu hal yang membuat darahku terasa berhenti. Yang mengetuk di depan belum tentu sosok yang sama dengan yang sedang berjalan di samping rumah. Artinya, malam itu ada lebih dari satu. Tepat ketika pikiranku sampai di situ, lampu rumah padam total. Gelap menelan semuanya. Dalam hitam yang pekat itu, terdengar suara nyanyian perempuan mulai menggema dari 3 arah sekaligus. Depan rumah, samping jendela, dan dari halaman tempat becakku diparkir. Aku berdiri mematung, sementara suara itu semakin dekat, semakin jelas, dan semakin tinggi nadanya. Lalu, di tengah gelap, terdengar suara Pak Jalil berteriak dari luar pagar. "Hasan, jangan buka pintu. Apapun yang memanggilmu, jangan jawab." Dan bersamaan dengan itu, seseorang atau sesuatu dari balik pintu depan tertawa panjang, melengking, dan penuh kebencian. Bukan gelap biasa seperti saat listrik mati, melainkan gelap yang terasa hidup, pekat, menempel di kulit, dan membuat napas seperti bergerak di dalam ruang sempit. Di tengah hitam itu, suara nyanyian perempuan terus terdengar dari 3 arah sekaligus. Dari depan pintu, dari samping jendela, dan dari halaman tempat becakku diparkir. Suara itu sama merdunya seperti malam di balairung kenanga, tapi kini nadanya patah-patah, serak, dan seperti menyimpan tangis yang ditahan terlalu lama. "Pak, saya sudah dijemput. Sekarang giliran Bapak ikut." Rina memeluk kedua anak kami erat-erat di pojok ruang tamu. Aku berdiri membatu di dekat pintu, tangan dingin, kaki gemetar, dan tenggorokan seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Lalu terdengar suara Pak Jalil dari luar pagar. "Hasan, jangan buka pintu. Jangan jawab siapapun." Detik berikutnya, suara ketukan di pintu depan berubah menjadi hantaman keras. Duk, duk, duk. Kayu pintu bergetar, disusul suara kuku panjang menggaruk dari bawah ke atas. Sret, sret. Nisa yang demam mendadak menjerit dalam keadaan setengah sadar. Fikri menangis sambil menutup telinganya. Rina membaca doa terbata-bata. Aku sendiri tak tahu harus bergerak kemana. Kemudian dari luar terdengar bunyi sesuatu dilempar ke teras. Pak Jalil berteriak lagi. "Hasan, buka pintu hanya kalau aku yang panggil 3 kali dengan namamu." Aku menahan napas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu terdengar suara berat dari luar pintu. Jelas, keras, dan cepat. "Hasan, Hasan, Hasan." Aku langsung membuka pengait pintu. Begitu pintu terbuka sedikit, Pak Jalil mendorongnya dari luar dan masuk cepat-cepat sambil membawa lentera kecil, gulungan kain putih, dan sebuah kantong anyaman. Saat ia melangkah masuk, angin malam yang dingin ikut menerobos, membawa bau tanah basah, bunga kenanga, dan sesuatu yang amis seperti air sumur yang lama tertutup. Pak Jalil segera menutup pintu, lalu menaburkan sesuatu ke lantai dekat ambang. Garam kasar. Kemudian, dia mengeluarkan daun-daun kering dari kantong, menaruhnya di atas piring logam kecil, dan menyalakannya. Asap tipis naik perlahan, menyebar ke ruang tamu dengan bau tajam yang membuat kepala sedikit pusing. Tapi entah kenapa, juga membuat jantungku tidak segila tadi. "Apa yang ada di luar itu, Pak?" Suaraku bergetar. Pak Jalil tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jendela yang tertutup, lalu ke arah halaman belakang, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kami dengar. "Yang datang malam ini bukan cuma 1, katanya pelan. Dan perempuan berkebaya hijau yang kamu lihat itu,
bukan yang paling berbahaya. Kalimat itu membuat tengkukku seperti disiram air es. Rina langsung menutup mulutnya sendiri. Pak Jalil duduk bersila di lantai, lalu membuka kain putih yang ia bawa. Di dalamnya terbungkus selendang hijau tua milik perempuan itu yang sebelumnya ia ambil dari rumah kami. Ujung kain itu masih memiliki bekas telapak tangan hitam. Pak Jalil membentangkannya di lantai, lalu menunjuk bagian dalam jahitan tepinya. Lihat ini. Aku mendekat. Di sisi dalam selendang, hampir tak terlihat karena benangnya sudah pudar. Ada huruf-huruf kecil yang disulam tangan. RM. RM? Tanyaku pelan. Pak Jalil mengangguk. Ramlah Murni. Nama itu terdengar asing, tapi anehnya begitu keluar dari mulut Pak Jalil, suara nyanyian di luar langsung berhenti sesaat. Rumah menjadi sangat sunyi. Siapa dia, Pak? Pak Jalil menarik napas panjang. Dulu, sebelum jadi bangunan kosong, Balairung Kenanga adalah tempat jamuan milik seorang tuan tanah kaya. Di sana sering diadakan pesta untuk pejabat, saudagar, dan orang-orang penting. Musik dimainkan sampai larut, tari-tarian ditampilkan, dan gadis-gadis dari kampung sekitar sering diundang untuk menyanyi. Dia menatap selendang itu beberapa detik sebelum melanjutkan. Sekitar 30 tahun lebih yang lalu, ada seorang penyanyi muda dari kampung lama di pinggir Medan Tembung. Namanya Ramlah Murni. Orang-orang bilang suaranya sangat indah. Malam itu dia diundang menyanyi di Balairung Kenanga. Ia datang memakai kebaya hijau Buatan ibunya sendiri. Ia berjanji pada ibunya hanya akan datang sebentar, lalu pulang sebelum tengah malam. Aku menelan ludah. Pak Jalil melanjutkan, suaranya makin pelan. Tapi dia tidak pernah pulang. Suasana rumah seperti ikut menunduk mendengar kalimat itu. Katanya, ia kabur, lanjut Pak Jalil. Ada juga yang bilang ia dibawa lari lelaki. Ada yang bilang ia memilih tinggal dengan orang kaya. Tapi orang-orang tua di sini tahu itu semua bohong. Malam itu, Ramlah tidak diizinkan pulang. Ada seorang tamu penting yang menginginkannya tetap di sana. Ramlah menolak. Ia memberontak. Dan di belakang panggung, di tengah suara musik dan tawa para tamu, sesuatu yang buruk terjadi. Aku hampir tidak berani bertanya, tapi suaraku keluar juga. Dia dibunuh? Pak Jalil menatapku. Lehernya ditebas dengan senjata hias yang dipajang di dinding panggung. Tidak langsung putus, tapi nyaris. Tubuhnya dibuang diam-diam. Kepala dan tubuhnya tidak dimakamkan sebagaimana mestinya. Keluarganya tidak pernah diberitahu. Di luar rumah, terdengar lagi suara sesuatu berjalan pelan di halaman. Bukan langkah kaki manusia. Lebih mirip kain panjang yang diseret di tanah basah. Pak Jalil mengangkat lentera dan berkata, "Itulah sebabnya sosok yang kamu lihat kepalanya bergoyang, lalu lepas. Arwahnya tidak pernah utuh. Ia terus mengulang malam terakhirnya, mencari seseorang yang mau menyelesaikan perjalanan pulangnya." Aku memandang Pak Jalil dengan mata lebar. Jadi selama ini dia bukan ingin mencelakakanku? Pak Jalil menggeleng perlahan. Dia ingin diantar pulang. Aku terdiam.
Kalimat itu tiba-tiba membuat semua kejadian yang kualami terasa masuk akal dalam cara yang paling mengerikan. Dia mengajakku ke Balairung. Dia memintaku menunggu. Dia bilang nanti pulangnya mau diantar lagi. Dan aku tidak pernah menyelesaikan perjalanan itu. Lalu, yang di luar rumah ini siapa? Tanya Rina. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Jalil menoleh ke arah pintu yang sejak tadi sesekali bergetar. Yang di luar itu adalah mereka yang masih menahan dia. Bulu langsung berdiri. Mereka yang berpesta malam itu. Lanjut Pak Jalil. Jejak tamu-tamu rakus, tuan rumah, pemusik, dan semua hawa buruk yang tertinggal di Balairung Kenanga. Selama Ramlah belum pulang, pesta mereka terus hidup. Tempat itu terus mencari orang baru untuk dijebak. Lalu dia menatapku lurus. Hasan, kalau mau keluargamu selamat, malam ini juga perjalanan itu harus diselesaikan. Jantungku berdebar keras. Maksud Bapak? Kita jemput dia di Balairung. Lalu kamu antar dia ke tempat yang ia tuju. Sebelum azan subuh. Rina langsung menarik lenganku. Jangan Pak, jangan pergi. Aku ingin bilang tidak. Demi Allah, aku ingin menolak. Tapi saat itu, Nisa yang demam mendadak membuka mata dan berkata dengan suara yang bukan suaranya sendiri, pelan dan jelas. Ma, bilang aku harus pulang. Rumahku di ujung jalan yang ada pohon sawo. Setelah berkata begitu, Nisa menutup mata lagi dan tubuhnya lunglai. Pak Jalil berdiri. Itu petunjuknya, katanya. Kita tidak punya waktu banyak. Hujan tinggal gerimis saat aku dan Pak Jalil keluar rumah. Begitu pintu dibuka, bau melati dan kenanga langsung menyergap. Lebih kuat dari sebelumnya. Halaman rumah tampak normal pada pandangan pertama. Tapi ketika lentera diarahkan ke tanah, kami melihat jejak-jejak basah berwarna hitam mengelilingi becakku. Jejak kaki, kecil, ramping, seperti kaki perempuan. Dan di antaranya ada bekas seretan panjang, seolah seseorang berjalan sambil membawa kain yang sangat berat. Pak Jalil mengikat selendang hijau itu di stang becakku. Jangan menoleh ke belakang kalau nanti ada yang memanggil, katanya. Kalaupun kamu mendengar suara orang yang kamu kenal, jangan jawab. Fokus ke jalan. Aku mengangguk, meski tanganku hampir tak sanggup memegang stang. Mesin becak dinyalakan. Suara normalnya justru membuatku makin takut malam itu. Kami melaju menembus jalanan basah. Kota seperti tidur, tapi rasanya semua lampu di sepanjang jalan redup satu tingkat dari biasanya. Tidak ada anjing menggonggong, tidak ada suara radio dari rumah-rumah. Bahkan angin pun terasa enggan bergerak. Sepanjang perjalanan, aku merasa ada seseorang duduk di jok belakang. Aku tidak melihat, aku tidak berani, tapi becak terasa lebih berat. Suspensinya berdecit pelan tiap kali melewati lubang kecil. Dan beberapa kali, langsung bawa becak ke arah yang dia tunjuk. Aku turun dengan kaki yang rasanya bukan milikku sendiri. Pak Jalil maju ke pelataran, lalu mengangkat tangan sambil melantunkan doa dengan suara lantang. Seketika, semua tamu menoleh ke arah kami serentak. Tak satu pun berkedip. Aku hampir pingsan melihatnya.
Di panggung, perempuan itu mengangkat kepala perlahan. Kali ini, lehernya tidak bergoyang. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu kuning. Pucat, cantik, dan sangat letih. Ada garis hitam tipis melingkar di lehernya, seperti bekas luka yang tak pernah benar-benar hilang. Matanya berhenti padaku. Tidak marah, tidak benci, hanya sedih. Aku merasakan sesuatu menusuk dadaku. Entah keberanian dari mana, aku melangkah satu langkah ke depan dan berkata dengan suara pecah, "Neng, ayo, saya antar pulang." Seisi balairung mendadak hening. Musik berhenti, tawa berhenti. Semua mata menatap kami. Lalu dari meja paling depan, seseorang berdiri. Seorang laki-laki tua berbadan besar dengan pakaian pesta zaman lama. Wajahnya membusuk di satu sisi dan salah satu matanya menggantung turun hingga hampir menyentuh pipi. Ia tersenyum dengan gigi hitam dan berkata, suara beratnya seperti keluar dari sumur, "Dia tamu kami, belum boleh pulang." Pak Jalil membentak keras, "Bukan tamumu, malam ini selesai." Sekejap kemudian, seluruh isi balairung bergerak. Kursi-kursi berderak, piring pecah. Para tamu bangkit serempak dengan tubuh patah-patah. Ada yang merayap, ada yang berjalan pincang, ada yang kepalanya miring sampai nyaris terputus. Mereka mulai mendekat ke arah kami. "Hasan, sekarang!" teriak Pak Jalil. Perempuan berkebaya hijau berdiri. Kakinya melangkah turun dari panggung, pelan tapi pasti. Saat ia lewat di antara para tamu mati itu, mereka mundur seperti takut menyentuhnya. Dia menuju becakku dan duduk di jok belakang dengan anggun, seperti saat pertama kali aku menjemputnya. Namun kali ini, ketika dia duduk, aku mendengar suara kecil dari bibirnya. "Terima kasih." Aku langsung melompat ke jok depan. Pak Jalil naik di sampingku. "Jalan!" serunya. Aku memutar gas dan becak melesat keluar dari halaman. Di belakang terdengar jeritan panjang, bukan satu dua suara, tapi puluhan, seperti seluruh isi bangunan menolak kami pergi. Saat aku melirik sekilas ke kaca depan, kulihat para tamu itu berlarian mengejar. Tubuh mereka terpotong-potong, wajah mereka meleleh, dan di antara mereka berdiri lelaki tua satu mata itu menatap penuh kebencian. Kami melaju menembus jalan basah. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada manusia lain. Hanya becak kami, suara mesin, dan hawa dingin yang makin masuk ke tulang. Lalu dari belakang, untuk pertama kalinya, perempuan itu bicara panjang. "Nama saya Ramlah Murni." Tanganku hampir lepas dari setang. Suaranya lembut, jauh lebih manusiawi daripada nyanyian yang selama ini kudengar. "Saya datang malam itu karena ibu saya sakit. Saya butuh uang. Mereka bilang saya hanya diminta menyanyi 2 lagu. Setelah itu, saya boleh pulang." Dia berhenti sejenak. "Ada seorang tamu yang mabuk. Ia ingin saya tetap tinggal." Tuan rumah tertawa dan membiarkan. Saat saya menolak, saya dibawa ke belakang panggung. Saya berteriak, tapi musik dimainkan lebih keras. Aku merasakan tenggorokanku sakit hanya karena mendengarnya. Mereka bilang, saya tidak akan kemana-mana malam itu, lanjutnya. Saya bilang, ibu saya menunggu di rumah. Saya bilang ada becak yang akan mengantar saya pulang. Lalu,
seseorang mengambil pedang hias di dinding. Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi kami semua mengerti sisanya. Air mataku tiba-tiba jatuh begitu saja. Di sampingku, Pak Jalil tetap menatap jalan. "Mengapa kamu mengganggu rumah Hasan?" tanya Pak Jalil. Suara perempuan itu berubah lirih. Karena dia menunggu, karena dia tidak masuk ke jamuan, karena dia melihat saya sebagaimana saya dulu sebelum mereka membuat saya jadi begini. Saya butuh orang yang tidak rakus untuk menyelesaikan perjalanan saya. Aku menahan tangis dan bertanya, "Rumahmu di mana, Neng?" Dia menjawab pelan, "Lurus, lalu belok ke jalan lama. Dulu ada pohon sawo di depan. Sekarang mungkin tinggal tunggul." Nisa tadi mengucapkan petunjuk yang sama. Aku memutar setang ke arah jalan lama yang sudah jarang dilewati orang. Semakin jauh kami masuk, rumah-rumah semakin sedikit, jalan makin sempit. Rumput liar di pinggir aspal seperti merunduk saat becak lewat. Akhirnya kami sampai di sebuah lahan tua yang nyaris tertutup semak. Di sana ada sisa-sisa pondasi rumah kayu yang telah roboh. Sebuah tiang pintu masih berdiri miring. Di sampingnya, benar saja, ada tunggul pohon tua yang besar. Mungkin dulu pohon sawo yang dimaksud. Aku menghentikan becak. Udara di tempat itu terasa berbeda. Tidak seberat Balairung Kenanga. Lebih sunyi, lebih dingin, tapi juga lebih sedih. Ramlah turun perlahan dari becak. Begitu telapak kakinya menyentuh tanah, cahaya bulan yang sejak tadi tertutup awan muncul sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar utuh. Wajahnya yang pucat mulai memperoleh warna lembut. Matanya basah, namun tenang. Di depan bekas rumah itu ada sebuah gundukan tanah tua dengan batu nisan sederhana yang hampir tertutup lumut. Ramlah berdiri memandangnya. "Itu makam ibu saya," katanya. Aku dan Pak Jalil ikut turun. Aku dan Pak Jalil ikut turun. "Ibu menunggu saya sampai meninggal," lanjut Ramlah, suaranya bergetar. "Orang-orang bilang saya pergi dengan lelaki kaya. Ibu tidak percaya, tapi ia tidak pernah tahu saya di mana. Saya terus kembali ke Balairung karena tubuh saya masih di sana. Mereka menyembunyikan saya di bawah pohon kenanga di belakang gedung." Pak Jalil mengangguk pelan, seakan informasi itu memang yang dibutuhkannya. Ramlah lalu menoleh kepadaku. "Pak Hasan, saya tidak ingin ada jamuan itu lagi." Aku menunduk, dada terasa penuh. Apa yang harus saya lakukan? "Besok pagi," katanya, "pergi ke belakang Balairung. Di bawah pohon kenanga besar yang akarnya menonjol, ada saya. Bawa saya pulang ke samping ibu." Angin malam bertiup perlahan. Bukan angin dingin yang mencekam seperti sebelumnya, tapi angin yang membawa bau tanah bersih sesudah hujan. Kemudian Ramlah mengulurkan tangan. Selendang saya. Pak Jalil menyerahkan selendang hijau tua itu kepadanya. Ramlah menerimanya dengan dua tangan, lalu memeluknya ke dada. Wajahnya berubah, bukan menyeramkan, melainkan sangat sedih. Sedih yang dalam, sedih seorang anak yang tak sempat pulang menemui ibunya. "Saya lelah," katanya pelan. Lalu dia menatap makam ibunya dan berbisik, "Ma, aku pulang."
Saat kalimat itu selesai, terdengar azan subuh pertama dari kejauhan. Cahaya tipis menyentuh tepi langit. Tubuh Ramlah perlahan memudar, seperti kabut yang disentuh matahari. Tapi sebelum benar-benar hilang, dia menoleh padaku sekali lagi dan tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar damai. "Terima kasih sudah menunggu," katanya. Lalu dia lenyap. Selendang hijau itu jatuh pelan ke tanah. Begitu pagi benar-benar datang, aku, Pak Jalil, dan beberapa warga yang berani pergi ke Balairung Kenanga. Kali ini tempat itu tampak seperti bangunan kosong biasa, tua, rusak, dan menyeramkan. Tapi tidak lagi menipu mata dengan pesta dan lampu. Kami berjalan ke belakang gedung. Di sana tumbuh satu pohon kenanga tua yang sangat besar. Akarnya menyembul ke permukaan seperti ular-ular hitam. Saat tanah di bawahnya digali, kami menemukan kain lapuk, gelang kaki penari, dan sisa-sisa tulang manusia. Beberapa warga langsung mundur dengan wajah pucat. Di antara kain lapuk itu, kami juga menemukan pecahan hiasan panggung dan sebuah liontin kecil bertuliskan nama Ramlah. Tak ada yang bisa menyangkal lagi. Siang harinya, setelah berita itu menyebar, makam sederhana dibuat di samping makam ibunya, di bekas rumah lama yang pernah ditunjukkan Ramlah semalam. Tidak ada upacara besar, hanya doa, tangis yang ditahan, dan perasaan aneh seolah satu luka lama akhirnya ditemukan ujungnya. Aku sendiri ikut mengangkat tanah dengan tanganku. Entah kenapa, saat butiran terakhir menutup makam itu, bau melati dan kenanga yang selama berhari-hari membuatku merinding berubah jadi harum biasa, lembut, tidak sesak, tidak menusuk. Malamnya, untuk pertama kali setelah semua kejadian, rumahku benar-benar tenang. Nisa turun panasnya. Fikri bisa tidur tanpa menangis. Rina tidak lagi mendengar cekikikan di teras. Dan becakku, yang sejak beberapa malam terasa seperti selalu dinaiki seseorang yang tak terlihat, kini ringan kembali seperti biasa. Beberapa minggu setelah penemuan itu, orang-orang mulai membicarakan ulang sejarah Balairung Kenanga. Cerita lama yang dulu hanya bisik-bisik, kini keluar satu persatu. Ada yang mengaku kakeknya pernah mendengar soal penyanyi yang hilang. Ada yang ingat nama tuan rumah tua yang terkenal kejam. Ada pula yang dulu melihat pengangkutan karung besar tengah malam dari belakang gedung. Tak lama, bangunan itu akhirnya dibersihkan dan ditutup total. Katanya mau dibongkar, tapi aku tidak pernah lagi peduli ingin tahu. Bagiku, cukup bahwa tempat itu tidak lagi memanggil orang. Dengan pesta palsu dan nyanyian dari dunia lain, aku tetap menarik becak sesudah itu. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tidak pernah lagi mangkal sampai larut malam. Kalau langit sudah gelap dan bulan terlihat terlalu terang, aku pulang lebih cepat. Kadang, saat melintasi jalan lama dekat bekas rumah Ramlah, aku sengaja memperlambat becak sebentar. Bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat. Sebab aku tahu, di dunia ini ada orang-orang yang tidak pulang bukan karena tak ingin, melainkan karena tak pernah diberi kesempatan. Dan sampai sekarang, ada satu kalimat yang selalu teringat jelas di telingaku. Suara pelan seorang perempuan berkebaya hijau yang akhirnya sampai juga ke rumahnya. Terima kasih sudah menunggu. Terima kasih Sobat Tirai Gaib.
jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.